teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi baru ya. Di sini materinya terkait dengan konten pilar. Mungkin ada yang sudah pernah dengar terkait dengan konten pilar. Pilar kalau kita artikan itu kan semacam kayak fondasi ya atau tiang. Nah, ini fondasi untuk kita menggunakan atau membuat konten itu fondasinya apa aja. Oke. Sebelum masuk ke hal lain atau penjelasannya, kita coba teman-teman lihat dari tayangan ini atau dari gambar ini. Menurut kalian itu menampilkan apa sih? Yang pertama, ini kan ada di sosial media Instagram ya. Sosial media Instagram ini dia bentuknya feed, jadi dia kumpulan dari beberapa konten. Ada yang kontennya berupa foto, ada yang berupa kayak carousel banyak, ada yang berupa reels, jadi video langsung di sini. Nah, terus di sini ngomongin tentang apa sih? Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat dengan jelas itu ada contohnya adalah 5 tips cari kerja yang tidak sesuai dengan jurusan. Ada juga nih terkait dengan mau tahu rahasia percepat dapat kerja. Terus juga capek kerja, tapi apa daya gitu. Intinya di sosial media ini dia ngomongin tentang tips and trick untuk mencari kerja, tentang pekerjaan dan lainnya. Nah, kalau yang ini teman-teman mungkin familiar ya dengan si Alif ini. Si Alif ini dia bikin satu kalimat yang kita tuh selalu terngiang-ngiang. Jadi walaupun katanya berbeda atau kata-kata berbeda, tapi karena kita sudah familiar dengan orang ini gitu ya, jadi kita tuh bisa kayak ada suaranya gitu dengan dia ngomong seperti ini. Nah, beda lagi dengan konten tadi kaitannya dengan pekerjaan, kalau ini kaitannya dengan kuliner atau masak. Nah, di sini teman-teman lihat nggak ada perbedaan? Kalau yang tadi ini ngomongin tentang apa sih? Apakah di sini promosi, apakah di sini edukasi, atau di sini misalkan motivasi atau yang lainnya? Mungkin lebih ke edukasi ya. Kalau di sini apakah nih misalkan entertain, lucu-lucuan, atau misalkan ini terkait dengan berita atau apa? Nah, di sini akan kita jelaskan sebetulnya konten pilar itu apa sih? Intinya konten pilar itu pedoman dalam membuat konten yang sesuai dengan branding dan target audiens kita. Sesuai dengan branding gimana? Contohnya misalkan perusahaan kita tuh perusahaan yang kayak serius gitu ya. Gak mungkin kita akan menggunakan image atau konten-konten yang lucu-lucuan. Contoh, kalau kita perusahaan sosial media yang ada di akun Instagram Dagelan tuh biasanya uploadnya tentang apa sih? Kan tentang lucu-lucuan, dari namanya aja dagelan gitu ya. Nah, nggak mungkin dia kayaknya upload yang serius-serius tadi kayak si Glins yang terkait dengan pekerjaan. Nah, beda lagi kalau yang tadi Koki TV. Kalau Koki TV tadi kaitannya dengan kuliner, terus mungkin ada hiburan ya, diselingin dengan hiburan tadi, tapi dia juga memberikan informasi. Lalu sesuai dengan target audiens, misalkan siapa sih biasanya orang yang ngefollow aplikasi atau website atau akun sosial media Glins itu yang tadi terkait dengan pekerjaan. Siapa orang yang follow akun-akun sosmed yang kaitannya dengan pekerjaan? Otomatis orang yang mau mencari kerja, orang yang mungkin sudah pernah bekerja tapi dia resign akhirnya mau nyari lagi, atau mungkin orang yang baru lulus gitu. Nggak mungkin anak remaja, anak SD dia ngefollow akun Glins gitu. Atau misalkan mahasiswa yang dia itu emang pengennya kuliah aja, dia ngefollow Glins tuh jarang sekali. Jadi kita menyesuaikan target audiens sosial media kita dengan konten pilar ini. Intinya konten pilar itu salah satu strategi konten marketing. Jadi berupa gabungan tema konten sama yang dihasilkan oleh perusahaan. Terus manfaatnya apa sih kalau kita menentukan konten pilarnya? Yang pertama, yang pasti kalau kita bikin konten itu lebih mudah, memudahkan kita dalam membuat konten. Nanti akan berkaitan dengan konten kalender setelah minggu ini.
Lalu yang kedua, menyesuaikan kebutuhan konsumen. Ingat target kita tuh siapa. Kalau kita mau bikin akun yang lucu-lucuan, berarti target kita adalah mungkin semua orang, tapi yang senang dengan humor. Terus yang ketiga, memperkuat identitas brand atau branding tadi. Kita mau bawa perusahaan kita ke mana? Nah, di sini ada 4 jenis konten pilar. Yang pertama, promosi. Di sini menginfokan tentang produk yang kita tawarkan. Mungkin teman-teman pernah melihat Instagram yang dia tuh hanya fokus menjual produk. Misalkan ada Instagram jualan sepatu. Ya udah, di Instagramnya itu cuman kaitannya dengan produk yang dia jual, sepatu, ukuran sepatu, bahan sepatu, model sepatu dan lainnya. Intinya hanya seputar sepatu. Lalu yang kedua, edukasi. Edukasi itu memberikan kayak semacam informasi penting, berita, tips and trick, infografis. Infografis itu berita, kumpulan berita penting dijadikan dalam satu halaman. Mungkin teman-teman pernah melihat kayak grafik kenaikan jumlah penduduk. Nah, itu biasanya dipakai infografis. Lalu yang ketiga, entertainment. Entertainment itu berupa hiburan, ada komedi, ada games, terus misalkan kaitannya sama tadi ya, jadi ada rekomendasi yang lucu-lucu dan lainnya, itu masuk ke entertain. Lalu yang keempat adalah motivasi. Ini isinya tentang hal-hal yang menginspirasi dan mungkin quotes gitu. Nah, konten yang bagus atau sosial media yang bagus itu hanya 20% yang mengandung promosi dan 80%-nya itu bisa gabungan dari konten-konten yang lain. Contohnya, teman-teman coba deh cari aplikasi atau startup atau mungkin e-commerce yang dia tuh perusahaan intinya sudah masuk perusahaan besar. Anggaplah Tokopedia. Silakan teman-teman buka Instagram Tokopedia. Menurut kalian, apakah Tokopedia itu hanya mempromosikan produk yang dia jual? Pasti enggak. Ada tips and trick, ada juga misal rekomendasi, ada juga berita, terkadang ada juga hal-hal yang lucu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan dalam akun Tokopedia itu full tentang promosi. Jadi kita berpacunya atau melihatnya dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Lalu kita gimana sih caranya bikin konten pilar? Yang pertama, kita riset pasar dulu. Kita harus tahu dulu target audiens kita siapa. Dengan cara gimana? Kita melakukan survei, kita wawancara, atau kita pakai yang keyword tools gitu ya, alat keyword. Terus kita juga bisa pakai buyer persona. Ini sudah kita jelaskan sebelum UTS. Terus yang kedua, kita melakukan analisis tren. Kita cari kira-kira yang saat ini sedang tren itu apa. Misalkan tadi ya, konten Alif itu kan lagi tren ya beberapa minggu yang lalu. Kita bisa bikin konten yang lucu-lucuan yang seperti Alif itu. Lalu yang ketiga adalah riset pesaing. Misalkan kita tuh jualan di Shopee gitu ya. Terus kita bisa melihat pesaing kita yang jualan di e-commerce lain, misal Tokopedia, Lazada dan lainnya, itu ngapain. Kita bisa melihat atau jadikan satu media sosial sebagai acuan. Kita lihat kekurangannya, terus kita lihat kelebihannya. Oh, ternyata akun ini dia itu selalu posting foto, setiap hari itu pasti selalu. Terus juga di jam-jam tertentu dia selalu update. Nah, kita bisa melihat itu sebagai kekuatannya. Lalu yang keempat, kita mengamati sosial media. Nah, kita amati sosial media yang dari perusahaan tadi. Kira-kira kontennya itu bagus atau enggak. Dan kita mengamati sosial media kita sendiri. Misalkan kita sudah upload 10 konten. Dari 10 konten itu pasti ada konten yang paling banyak dilihat dan yang paling sedikit dilihat. Kita coba amati kira-kira yang paling banyak dilihat itu apa. Misalkan apakah konten hiburan atau informasi, berarti kita bisa melihat bahwa oh ternyata konsumen saya lebih senang saya upload konten yang lucu. Berarti kita bisa mempertimbangkan itu. Terus kita lihat jamnya. Biasanya saya upload tuh ada jam sore, jam siang, dan jam malam. Jam mana aja yang biasanya paling banyak dilihat. Nah, itu kita bisa pertimbangkan lagi. Terus cari apa yang disukai dan tidak disukai oleh audiens. Terus yang kelima adalah menyusun
konten pilar atau isinya konten pilar itu. Kan tadi kita bisa memilih ya, misalkan kita mau terkait dengan informatif atau informasi. Terus gimana nyusunnya? Nah, kita bisa menyusun konten pilar jadi 3 hal. Jadi ada 3 hal ini. Yang pertama, hard term atau topik umum, lalu yang kedua core topic, yang ketiga subtopik. Kalau funnel marketing itu kan yang besar di atas, yang kecil di bawah. Nah, ini kebalik. Ini yang kecil dulu, kayak seperti gambaran gunung, yang kecil dulu, habis itu ke bawah itu makin melebar. Jadi contohnya yang pertama misalkan, oke, ini saya itu suatu media sosial yang fokusnya untuk edukasi orang-orang terkait dengan kulit, masalah kulit. Nah, di sini yang head term itu kita mau mengangkat tentang masalah kulit, berarti head termnya. Terus ke bawahnya lagi untuk memperjelas masalah kulit kan banyak, masalah kulit apa? Nah, saya mau mengangkat tentang masalah kulit pada remaja. Oke, kita lihat lagi, remaja itu masalahnya apa aja sih? Nah, kita lebih breakdown lagi. Oke, saya mau bikin konten tentang cara mengatasi kulit berjerawat pada remaja. Itu satu konten. Yang kedua, cara mengatasi iritasi kulit pada remaja. Nah, itu konten yang kedua. Jadi kita tuliskan dulu kita mau apa, lalu di breakdown lebih kecil gitu. Nah, ini ada beberapa contoh kita bisa nanti lakukan di kelas. Oke. Terus teman-teman bisa latihan dengan menggunakan atau melihat salah satu Instagram yang sudah besar gitu ya. Kalian cari tahu aplikasi atau akun itu ngomongin tentang apa. Terus isi kontennya tentang apa aja sih? Misalkan Tokopedia tadi isinya tentang apa? Apakah promosi? Terus apakah dia nyebar informasi atau apa? Lalu konten pilar apa yang paling dominan? Kalau yang Glints tadi yang paling dominan adalah yang edukasinya. Lalu menurut kalian konten yang paling menarik itu konten yang seperti apa? Apakah bentuknya video, bentuknya foto, bentuknya tulisan? Itu yang ketiga. Atau misalkan yang lucu-lucuan, yang informasi, yang apa misalkan inspiratif atau yang seperti apa? Oke, silakan teman-teman coba. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.